Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk section kali ini kita akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara mendefinisikan load atau beban pada sub. Jadi yang perlu saya ingatkan, sebelumnya kita telah melakukan editing grid ya. Kemudian kita tentukan material propertiesnya, section propertiesnya. Dan langkah selanjutnya ialah menentukan definisi beban. Jadi untuk pertama kali saya ingatkan lagi, kita pastikan dulu satuan yang kita gunakan, ini kilogram meter. Kemudian Anda klik define, oke. Anda klik load pattern. Nah, di sini sudah terdapat menu date dari sub sendiri otomatis ya. Sekarang kita menambah beban-beban yang lainnya, yaitu beban hidup, beban angin, beban gempa, dan misalkan beban salju. Nah, untuk beban dead itu sendiri ada dua versi. Jadi ada beberapa para praktisi menafsirkan beban dead itu hanya satu saja. Jadi artinya apa yang dimodelkan di sini dan apa yang akan diinputkan itu beban mati didefinisikan dengan satu kategori, yaitu dead. Namun ada beberapa praktisi yang mendefinisikan membagi beban dead itu menjadi dua. Jadi dead yang ini untuk apa yang dimodelkan, yang kita modelkan di sini. Tapi untuk beban yang kita inputkan, mereka mendefinisikan dengan istilah super dead. Jadi ini dikhususkan untuk beban mati. Ini didefinisikan untuk beban mati yang kita inputkan ya. Jadi kita pilih super dead 0, add new. Jadi terserah Anda untuk pilih yang mana, namun saran saya memang untuk analisa misalkan respon spektrum dan time history ini sangat berperan sekali. Namun seandainya Anda hanya menganalisa statik ekivalen untuk gempa misalkan, Anda tidak perlu mencantumkan super dead. Namun lebih bijaksananya tetap saran saya lebih baik kita membagi menjadi dua. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan beban hidup ya. Kita ketik live. Kita pilih live di sini. Kita klik add new. Oke. Kemudian mati, hidup sudah. Kemudian kita masukkan beban gempa, quake ya. Kita pilih type-nya quake. Jadi ini kalau nama ini serah Anda tulis gempa atau Anda samakan dengan tipenya di sini. Tapi yang terpenting adalah type. Jadi ini adalah definisi dari sub itu sendiri. Jadi hati-hati kalau seandainya gempa, Anda harus milih sesuai dengan nama yang sudah sediakan di sub. Tapi kalau ini terserah Anda beri nama berupa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terserah. Quake. Nah, jadi saya ingatkan untuk beban quake ini, biasanya kalau quake ini untuk beban gempa statik ekivalen ya. Jadi untuk respon spektrum dan time history, beban quake ini nggak dipakai. Namun kita sekarang bicara untuk tingkat pemula. Jadi untuk time history dan respon spektrum nanti akan saya singgung sedikit, hanya untuk sebagai perkenalan saja, karena itu merupakan tingkat lanjut. Oke, setelah itu kita akan masukkan beban angin, wind. Saya akan gunakan bahasa Inggris di sini biar lebih mudah ya. Add new. Kemudian seandainya misalkan di Eropa, kita kasih salju ya. Beban salju. Ini snow ya. Oke, selesai. Nah, di sini mungkin Anda bertanya-tanya kenapa pada saat date ini nilai dari koefisien ini 1 dan nilainya 0. Ini mengandung arti bahwasanya artinya date ini ya, beban gempa date ini akan selalu diperhitungkan dalam kondisi apapun di sub. Namun untuk beban-beban yang lain, ini akan diperhitungkan sesuai dengan kombinasi yang akan Anda gunakan. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke.
Kita tekan OK. Kemudian selanjutnya load pattern yang kita buat, date, super date, live, quick, win, snow, jadi ada 6. Jadi load case-nya juga ada 6. 7 bertambah dengan modal. Untuk modal ini kita modify, dan kita yang perlu saya ingatkan bahwasanya seandainya Anda menganalisa 20 lantai, usahakan ini minimal 20 juga. Seandainya Anda menganalisa 4 lantai kemudian ada 12, ini tidak masalah. Yang jelas minimal disarankan ini lebih besar dari jumlah tingkat tinggi yang Anda analisa. Ini hanya akan berpengaruh pada saat Anda menganalisa perilaku. Tapi lebih baik kita berjaga-jaga dari awal. Dan untuk yang lainnya tidak perlu dirubah, karena kita bicara linear static sekarang. Seandainya kita berbicara mengenai respons spektrum dan time history, ini baru akan kita masukkan. Kita akan modify, kita akan pilih respons spektrum atau time history. Untuk kali ini kita akan belajar dulu untuk linear statiknya. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah load pattern yang kita buat, load case yang kita buat, kemudian ada load combination, ya, kombinasi beban. Oke, akan muncul box seperti ini, define load combination. Anda klik add new combo. Nah, ini adalah beban, kombinasi beban yang berdasarkan SNI tentunya. Kita akan lihatkan pada Anda. Anda bisa lihat di sini, ya, 11.1. Anda bisa buka SNI 11.1 dan 11.2. Anda bisa lihat ada beberapa kombinasi yang kita gunakan. Untuk kali ini kita akan beri contoh kepada Anda 1, 2, 3, 4. Oke, untuk yang pertama 1 ini kombinasi pertama 1,4 kali dead load, ya. D ini beban mati. Saya kombinasi pertama, jadi kan saya ketik lebih mudah, saya beri nama sesuai dengan kombinasinya. Jadi saya pilih date, ya. Ini koefisiennya, jadi karena koefisiennya ini 1,4, berarti saya ketik di sini 1,4. Kemudian date lagi perlu diingat, karena kita di sini mendefinisikan date itu kita bagi menjadi 2, jadi otomatis kita masukkan date ini 2 kali. Oke, 1,4 selesai. Jadi ini sama-sama date-nya. Jadi seandainya Anda tidak definisikan super date, it's okay. Jadi Anda hanya menafsirkan memasukkan nilai date saja. Yang penting dia berubah beban mati. Oke, ini kombinasi pertama. Kombinasi kedua 1,2D plus 1,6L, ya. Untuk A dan R kita tidak gunakan karena ini untuk atap, ya, beban hujan. Jadi kita hanya pakai 1,2D plus 1,6L. Dan lihat add new, ya, 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Ingat, ini hanya sebuah nama, jadi tidak akan berpengaruh. Jadi Anda memberi nama dengan combo 1, combo 2 terserah. Jadi tidak akan berpengaruh pada analisa sub, ini hanya sebuah nama. Namun untuk kali ini saya menggunakan nama ini biar lebih mudah untuk menganalisa ke depan. Jadi dead load, ingat dead load ada 2. Kita dead, ingat koefisiennya 1,2. Jadi kita ketik 1,28, ya. Kemudian super dead-nya lagi kita masukkan, karena berupa beban dead, sama-sama beban dead. Kemudian 1,6 live load. Anda ketik live, ya, pilih live. Kita rubah 1,6. Add. Oke, berarti dead 1,2 dead sudah selesai semua, ditambah 1,6 live load. Live. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, kita akan ambil bagian yang ini. Maaf. 0,9. Oh, kita pakai yang ini saja. 1,2D, 1,2L plus minus 1,6 W. W ini adalah wind, angin. Yang ini tidak perlu karena ini untuk angin. Jadi seharusnya kita pilih nanti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini, namun untuk contoh kali ini saya akan berikan contoh beberapa saja.
Saya akan gunakan yang bagian yang ini, 1,2D plus 1L plus minus 1,6W. Ini maksud plus minus itu seperti apa? Kita akan jelaskan kepada Anda. Add new ya. 1,2 dead load plus 1 live load plus minus dari kita definisikan dulu nilai plusnya, plus koefisiennya 1,6 ya, 1,6 W win. Jadi ingat, ini hanya sebuah nama. Kita definisikan date-nya terlebih dahulu, 1,2 add super date 1,2 juga, kemudian live-nya, beban hidupnya 1, kemudian win-nya 1,6 add. Oke. Ini untuk yang plus, karena tadi di SNI adalah plus minus, berarti kita akan membuat dua persamaan. Nah, ini awalnya plus, oke. Kemudian kita langsung copy saja biar lebih mudah. Oke, kita beri nama sesuai yang namun berupa minus ya. Dead load plus 1 live load, maaf, plus 1 live load minus 1,6 win. Nah, di sini kita tidak perlu merubah lagi. Itu kenapa kita memilih menu add copy of combo. Jadi kita tidak perlu mulai dari awal, hanya kita merubah pada sini. Ini minus, kita kasih nilai minus di sini. Kemudian Anda klik modify, maka dia akan berubah 1,6 min 1,6. Maka ini kan sesuai dengan seperti ini. Ingat, ini hanya sebuah nama. Ini biar lebih mudah kita mengecek saat kita mengisi nilai scale vektornya. 1,2 1 minus 1,6. Oke. Dan seterusnya. Untuk gempa demikian juga ya. Untuk gempa saya misalkan beri contoh lagi, ini 0,9 dead load plus minus 1E ya. Saya beri contoh satu lagi, 0,9 dead load plus minus ya. Jadi kita beri contoh minus, yang bagian minusnya minus 1E. Jadi kita pilih date-nya 0,9, super date-nya 0,9, oke. Kemudian quick min 1. Oke. Sama halnya bila kita ingin membuat yang bagian plusnya, tinggal Anda add copy combo seperti hal yang saya lakukan pada persamaan yang kedua ini, yang ketiga dan keempat ini. Seperti itu. Jadi untuk load combination kita lakukan seperti ini. Seterusnya sesuai dengan kombinasi yang Anda inginkan berdasarkan SNI tentunya. Anda bisa lihat di 11.1 halaman 59 ya. Oke. Nah, jadi telah kita lakukan pendefinisian beban, load pattern-nya. Jadi ini yang pertama, saya ingatkan lagi, ini yang pertama, kemudian load case-nya dan load combination-nya. Nah, sekarang saya akan memberikan Anda hanya sebagai perkenalan saja, time history sama response spectrum itu bagaimana membuat load-nya ya. Saya akan berikan contoh. Ini saya ingatkan hanya sebagai perkenalan. Function, kita buat dulu response spectrum-nya, function-nya. Kemudian kita pilih from file, kita akan masukkan berdasarkan fungsi yang kita ambil dari yang telah kita sediakan di Notepad. New, kemudian saya beri nama RS, response spectrum Aceh misalkan, di daerah Aceh. Ini 0,5 tetap, kita browse. Anda cari sesuai dengan terletak pada folder Anda. Nah, kemudian kita pilih all text ya, ini response spectrum Aceh, saya pilih. Kemudian periode value-nya display. Nah, ini akan tampil response spectrum, fungsi response spectrumnya. Jadi Anda harus menyediakan file ini terlebih dahulu. Mungkin bertanya bagaimana cara menyediakan ini di luar ruang lingkup kita, karena kita hanya berbicara tentang sub. Jadi ini akan
Mungkin akan saya berikan tips-tips untuk menentukan ini nanti. Oke, selesai. Telah kita dapatkan fungsi grafik fungsi dari respons spektrum. Oke. Kemudian kita tekan oke. Kemudian untuk time history, ya, kita klik time history. Kemudian kita pilih from file, add new. Kita kasih nama TH. Kita bisa nama Denpasar misalkan. Oke, kita browse. Kita cari sesuai dengan folder yang Anda simpan. Ini untuk time history-nya. Kita time and function value. Ini sesuai dengan data yang Anda ambil. Jadi artinya begini, kenapa saya pilih time dan function? Artinya nilai dari ini view file ya, saya tunjukkan. Nilai dari notepad yang saya berikan tadi adalah berupa waktu dan fungsi percepatan. Maka dari itu saya pilih time dan function value, karena yang data yang saya miliki berupa waktu dan percepatannya. Display tampil seperti ini. Ini adalah time history, fungsi dari time history Denpasar. Klik OK dan OK. Nah, selanjutnya setelah Anda membuat fungsi dari response spektrum dan time history, kita definisikan lagi untuk load case-nya, ya. Untuk quake-nya, oke, ini untuk quake linear kita tetap biarkan saja. Namun kita akan buat lagi untuk quake dari, mohon maaf, kita langsung saja dari sini load case, kita add new load case, ya. Nah, kita pilih respons spektrumnya, kita beri nama RS Aceh, respons spektrum Aceh. Kemudian kita arahkan acceleration, kita fungsi yang ini. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang telah kita dapatkan tadi, arah U1 ini arah X, ya. Dengan scale factor kita ambil, karena kita pakai satuan meter 9,8, satuan gravitasi, add. Oke, dan untuk mengenai ini Anda harus belajar lebih jauh lagi bagaimana menentukan scale factor, karena ini lebih rumit sebenarnya. Untuk itu, karena sementara ini kita hanya memberikan perkenalan saja, kita langsung oke, ya. Jadi Anda cukup respons spektrum, ini tidak perlu Anda gugat. Anda pilih fungsinya berdasarkan yang telah kita definisikan awalnya. U1 misalkan pengen dua arah, U2 misalkan U2 ini 30% dari, ya, jadi kita langsung cari cepatnya 9,8, kita kalikan 0,3, kita tekan enter, akan muncul add. Jadi U1 9,8 meter per sekon kuadrat, karena kita berupa satuan meter di sini. Kemudian U2 30%-nya. Oke, jadi kita beri nama biasanya X, RSX, artinya respons spektrum dengan arah X 100%. Jadi U1 100%, 9,8. Ini hanya sebuah nama biar lebih mudah. Oke. Jadi kita punya load case respons spektrum. Kemudian untuk respons time history, add new. Anda pilih time history, Anda pilih linear. Kalau Anda pilih non linear, Anda pilih direct integration. Tapi kalau pilih linear, kita pilih linear dan modal. Ya, ingat ya. Untuk linear, modal, non linear, direct integration. Namun ini hanya sebagai pengenalan. Anda tidak perlu jauh-jauh terlebih dahulu. Time history Denpasar misalkan. Nah, ini kita pilih TH Denpasar berdasarkan yang kita tentukan tadi 9,8, ini percepatan gravitasi. Kita pilih acceleration U1 add. Oke, sekarang U2 nya kita ambil 30% nya, kita asumsikan 30%, 0,3. Ini langsung berikan cara hitung cepatnya, ya. Jadi kalkulatornya
Oke. Dan pasar semua, U1 arah X, U2 arah Y. Untuk ini tidak perlu Anda ganggu gugat. Modal damping sementara 0,005. Oke, linear modal. Oke. Selesai. Jadi selain linear static, di sini saya juga mengenalkan kepada Anda respons spektrum dan linear modal history. Ya. Jadi kalau seandainya non linear ya kita copy saja, Anda ubah non linearnya ini langsung oke. Maaf, kita rubah namanya ya, TH-1 TH non linear. Oke. Nah, jadi telah kita dapatkan untuk linear static ya. Jadi quick ini untuk static equivalent, yang respons spektrum ini untuk respons spektrum ya. Linear ini time history yang linear, dan ini time history non linear. Jadi itu untuk penentuan beban pada sub. Namun selanjutnya ada hal yang penting sekali untuk Anda definisikan saat Anda ingin menganalisa respons spektrum atau time history, yaitu mesh source-nya ya. Anda pilih from element, Anda pilih super date ya, Anda klik 1 di sini. Jadi kenapa date-nya tidak kita perlu pilih, karena awalnya tadi ya, saya update terlebih dahulu, dan saat dot pattern date ini sudah 1, jadi sudah otomatis 1. Jadi saat kita definisikan mesh source-nya, date tidak perlu kita definisikan lagi. Kemudian live-nya kita ada beberapa referensi mengatakan koefisiennya 0,3 atau 0,4. Kita asumsikan sini 0,4. Jadi tugas Anda harus mengecek lagi ini berdasarkan peraturan. Oke. Super date 1, live 0,4. Oke. Nah, sudah selesai untuk definisi load-nya. Jadi load pattern-nya, load case, load combination, dan mesh source. Jadi demikianlah untuk section pelajaran load kali ini. Saya harap Anda tidak meloncat ke pelajaran selanjutnya sebelum Anda menguasai pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.